rapat hari ini kita fokuskan pada suatu hal penting, bagaimana kita menguatkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa MPI. Lulusan kita tidak hanya harus siap kerja, tapi kita juga harus siap menciptakan lapangan kerja buat mahasiswa MPI. Bagaimana menurut kalian? Apa saja strategi yang perlu kita prioritaskan dalam penguatan jiwa kewirausahaan mahasiswa MPI? Saya rasa Pak, langkah awal adalah mengubah mindset mahasiswa maupun dosen. Banyak sekali mahasiswa MPI itu berpikiran bahwa lulusan MPI hanya bisa menjadi seorang pegawai. Padahal mahasiswa MPI itu bisa menjadi seorang wirausahaan. Maka penting untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan mengenai dasar-dasar kewirausahaan dan bagaimana mengelola anak usaha itu. Seperti itu Pak. Saya setuju, tapi kita juga perlu memastikan bahwa jiwa kewirausahaan yang kita tanamkan tetap berakar pada nilai-nilai pendidikan Islam. Misalnya seperti usaha yang dirintis mahasiswa harus memiliki aspek kebermanfaatan sosial. Kita juga bisa menggunakan media seperti simulasi bisnis, studi kasus, atau bahkan konten seperti podcast untuk mengenalkan kewirausahaan secara konsisten. Selain dosen yang perlu pelatihan, mahasiswa juga perlu lebih banyak mendapatkan pengalaman praktis dalam menjalankan usaha. Itu bisa membantu mahasiswa lebih siap dalam menghadapi kinerja kerja atau bahkan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Menurut saya, penting juga memasukkan penilaian kewirausahaan dalam rubrik evaluasi mata kuliah. Misalnya bukan hanya presentasi dan makalah, tetapi juga prototipe usaha yang dikembangkan mahasiswa selama kuliah. Bagus sekali. Ini benar-benar penting. Dengan adanya penguatan kewirausahaan berbasis pendidikan Islam, mahasiswa MPI akan lebih mandiri dan siap bersaing di dunia kerja. Kita juga bisa mendorong penggunaan platform Learning Management System atau LMS untuk mengelola pelatihan bisnis serta menjalin kerjasama dengan startup, education atau lembaga keuangan syariah. Itu. Selain itu, tantangan yang sering terabaikan adalah aspek etika dan tanggung jawab sosial. Jangan sampai mahasiswa hanya belajar mencari untung tanpa memahami nilai-nilai syariah, kejujuran dan manfaat bagi masyarakat. Kewirausahaan dalam MPI harus tetap berbasis pada prinsip Islam. Ini menyangkut juga pada sumber daya yang baik dari sisi dosen pembimbing, media praktik, hingga pengadaan kegiatan usaha mahasiswa. Perlu ada strategi bertahap untuk memperkuat infrastruktur pendukung ini. Juga pada sumber daya yang baik dari sisi dosen pembimbing, media praktik, hingga pengadaan kegiatan usaha mahasiswa. Perlu ada strategi bertahap untuk memperkuat infrastruktur pendukung ini. Kami juga mengidentifikasi bahwa masih ada keterbatasan dalam kurikulum. Mata kuliah kewirausahaan masih dianggap sebagai pelengkap, bukan inti. Padahal harusnya bisa terintegrasi ke lebih banyak mata kuliah MPI, misalnya dalam konteks manajemen madrasah atau lembaga pendidikan Islam. Mahasiswa kadang juga merasa bingung karena tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak semua mahasiswa itu mempunyai akses modal, mental, ataupun tahu tata cara riset pasar. Jadi mahasiswa perlu bimbingan yang intensif dari dosen, seperti itu. Betul, selain itu mahasiswa juga seringkali belum punya pengalaman praktis. Mereka mungkin paham teori, tapi belum pernah benar-benar mencoba memulai usaha, meskipun kecil-kecilan. Akibatnya mereka ragu dan kurang percaya diri. Satu tantangan utamanya yaitu kurangnya minat mahasiswa MPI terhadap dunia usaha. Banyak sekali dari mahasiswa itu yang masuk MPI dengan mindset ingin menjadi PNS ataupun tenaga administrasi, bukan seorang entrepreneur. Jadi perlu perubahan pola pikir sejak awal kuliahan. Kita sudah banyak membahas peluang yang bisa kita manfaatkan, tapi tentu kita juga perlu realistis melihat tentang adanya uang. Mungkin juga perlu diadakan sistem seleksi ide terbaik tiap semester, lalu diberikan dana stimulan dan pendampingan intensif. Bisa juga menggandeng alumni sukses sebagai mentor. Setuju.
Dari sisi kelembagaan, kita juga memiliki peluang besar, yaitu fasilitas inkubasi bisnis di kampus. Saya kira itu perlu dioptimalkan. Kita buat program rutin di mana dosen itu membantu mahasiswa dari tahap ide sampai pemasaran produk itu layak untuk dijual. Pembentukan soft skill seperti public speaking, kerja tim, kreativitas, dan kemampuan negosiasi juga harus jadi bagian dari proses. Karena jiwa kewirausahaan bukan hanya tentang uang dan ide, tapi juga karakter. Karena itu penting kita terapkan model pembelajaran berbasis proyek. Misalnya dalam mata kuliah SDM, mahasiswa bisa membuat simulasi rekrutmen untuk usaha kecil. Di mata kuliah kepemimpinan, mereka bisa membuat strategi bisnis Islami. Ini akan membutuhkan kompetensi yang nyata. Itu ide menarik. Kita bisa gandeng alumni yang sukses berwirausaha untuk menilai atau bahkan membimbing mahasiswa. Baik, kita juga bisa memanfaatkan peluang di era kewirausahaan saat ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini secara maksimal untuk mendukung jiwa kewirausahaan mahasiswa MPI? Salah satu peluang utama saat ini adalah kemungkinan akses pasar, terutama melalui platform digital. Mahasiswa MPI bisa menjual produk edukasi atau konten Islami melalui media sosial. Benar Pak, kita sekarang bisa promosi lewat TikTok, Instagram, bahkan Shopee untuk produk edukatif. Tetapi untuk mengolahnya, tentu mahasiswa itu butuh bimbingan yang intens dalam strategi pemasaran digitalnya. Seperti itu. Ini sangat penting. Kita ingin mencetak lulusan MPI yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial. Itu yang akan jadi keunggulan kompetitif kita. Setuju? Semangat semua untuk membangun MPI yang unggul. Baik, saya selaku Kaprodi MPI mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.